ينبئ العلوم والحكام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتى يا عليم افتح علينا بفتوح الحكيم وانصر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم حسن مقاصدنا وقضى حوائجنا ويسر أمورنا ونفع علومنا وغفر ذنوبنا والصبر عيوبنا وعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. وقال الله تعالى بالقرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا وجود إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا إلا بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلهي أنت مقصودي وإلهك مطلوبي kenikmatan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu
Islam ihsan, sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk banyak beramal. Masih diberikan oleh Allah kesempatan hirup nafas. Masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihata qabla saqamik, wa ginnaka qabla faqrik, wa faraguka qabla suklik, wa hayata qabla mautik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Ini kayaknya hampir semuanya udah nggak muda lagi ya. Jadi Rasul berurut tuh. Gunakan masa muda, kalau muda dulu sehat ya. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Nanti kalau udah tua ada lagi nih. Kalau sudah lewat masa itu sehat berarti. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, maka mumpung sehat. Setelah dirasa ya, udah encok pegelinmu. Ya maklumlah, boro-boro yang sudah dapat umur. Yang muda juga sekarang maklum, masya Allah. Sebabnya makanannya yang tidak higienis, yang tidak seperti dulu lah ya. Ya itu ya, instan masih muda udah punya penyakit, gejala stroke, udah darah tinggi. Coba bayangkan ada yang darah tinggi ini masih muda juga. Iya benar. Ada yang ada gejala gula. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, waktu kayamu sebelum datang fakirmu. Ini biasanya kalau sudah tidak muda, kemudian ini kaya nih biasanya, mampu di umur 40, 50, 60 itu biasanya nih kalau orang ini mapan tuh kaya-kaya. Makanya di saat mampu, ayo gunakan. Yang akan dibawa itu kekayaan yang disedekahkan ya. Punya uang 100 disedekahkan 10, yang dibawa tuh 10. Yang 90.000-nya nggak bawa. Jadi kalau yang dimakan sendiri nggak dibawa. Jadinya itu ke kamar mandi yang 90. Nah yang 10.000 yang sedekahkan ya akan dibawa yang tersisa. Waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Nah biasanya memang di saat sibuk-sibuk di usia 40 sampai 50 sibuk-sibuk. Nanti terakhir Rasulullah SAW, waktu hidupmu kalau sudah tua, mumpung hidup berarti. Hayataka qabla mautik, gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana
illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, rugi bagi orang yang tidak bisa menggunakan masa itu waktu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1-3, surat ke-103. Kata Imam Syafi'i, jika seandainya Al-Quran itu hanya ada surat Al-Asr saja, itu sudah cukup. Itu sudah mencakup seluruh ilmu yang ada di dalam Al-Quran. 103, dan itu turunnya di Mekah ya, maka tergolong dari surah Al-Makkiyah. Semuanya insya Allah apa surat Al-Asr ya. Dulu mah kalau sebelum pulang sekolah itu, itu kalau tasbih kan di rakaat kedua itu. Ayatnya sedikit itu cuma 3. Hikmahnya yang pertama itu ada 3. Yang pertama memiliki 3 peringatannya. Itu yang pertama tentang waktu, Al-Asr, waktu. Menjelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kata pebisnis, time is money. Waktu adalah uang. Kita mengganti ya, waktu adalah ibadah, pahala ya, waktu adalah ibadah dan pahala. Kata Imam Syafi'i, waktu itu seperti kasyaf. Jika kita tidak bisa menggunakannya, maka dia akan menebasmu. Jika kita bisa menggunakannya, maka bisa jadi pedang itu akan menebas kita. Imam Syafi'i itu luar biasa, tidak pernah membuang-buang waktunya. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Quran, dewasa belajar kepada ulama-ulama, setelah pintar berfatwa, membuat karya yang sangat banyak, luar biasa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan dari hari-hari setiap hari yang berlalu, sebagaimana dirimu hilang bersamanya. Jadi kita itu ya seperti waktu. Waktu berjalan akan hilang. Nanti kalau sudah waktunya kita juga akan hilang. Maka sebaik-baiknya gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Ada yang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, berapa usia anda? Lagi kajian, nanyanya itu bukan nanya ilmu, tapi nanyanya umur. Wahai Imam, berapa umur anda? Imam Malik langsung menjawab, urus umurmu sendiri. Jadi Imam Malik tuh paling apa? Kalau nanya yang nggak penting, nggak ada gunanya, udah gitu aja. Urus umurmu sendiri. Ya. Jadi beliau nggak mau menjawab dengan perkataan yang sia-sia, luar biasa. Beliau hidup sampai meninggal di usia umur 90 tahun. Suatu hari seorang teman Imam Hasan Al-Basri berkata, mengapa engkau terlihat sibuk dan tidak pernah beristirahat? Hasan mengatakan, jika aku tidak sibuk dengan hal yang baik, maka hawa nafsu akan menyibukkanku dengan hal yang buruk. Jadi nanti kalau kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan, ya, maka nanti
kita akan disibukkan dengan hal yang buruk. Alhamdulillah. Ibnu Abbas itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Beliau ahli tafsir, ada tafsirnya namanya Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu ahli ta'wil dan didoakan oleh Rasulullah SAW langsung agar diberikan oleh Allah ilmu. Ya betul, beliau sangat ahli dalam ilmu tafsir. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau Ustaz Ihsan sering itu, Allahumma faqih ma yadrusu fi majlis baitul khair wa 'allimhu ta'wil. Sama aja itu. Itu tinggal ditambahin doa. Ayat aslinya Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajarkanlah ia ta'wil, ilmu tafsir. Doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ibnu Abbas dikenal sebagai ahli ta'wil, paling paham dalam urusan agama. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menyia-nyiakan waktunya. Beliau mendatangi para sahabat-sahabat senior seperti Umar bin Khattab, ya, Abu Hurairah. Beliau kalau mau belajar tuh, kalau sahabat Nabi seniornya itu belum keluar, nunggu di depan rumah, nggak ngetuk pintu. Jadi dulu itu nunggu aja dulu, kapan aja keluarnya ditunggu aja, nggak ngetuk pintu, padahal ada dalam. Itu etika emang ketika santri-santri itu kalau mau ada keperluan kepada gurunya, udah diam aja depan pintunya, jangan ngetuk pintu. Nanti kalau gurunya keluar sendiri, maka ada apa? Etikanya itu santri sama guru. Tapi nggak apa-apa kalau ibu-ibu mah sama ustad perlu, nggak apa-apa, panggil aja ya, nggak usah ibu jadi nunggu lama, nggak usah gitu. Panggil aja nggak apa-apa. Karena apalagi kan di lantainya 3 lagi, tadi lantai 3 bayangin. Oleh ibu nunggu, ustaznya kan tidur, ibunya gimana coba? Masya Allah. Saya itu setelah menikah saya itu ingin mengkaji suatu kitab yang namanya Kitab Sirrul Jalil kepada guru saya. Setelah menikah, baru menikah, hanya guru saya itu memberikan waktu setiap hari Jumat pagi pada subuh, pada subuh. Pokoknya saya selalu subuh di pondok. Guru ke rumah, saya juga ikut. Dia aja depan pintu. Kalau manggil ya nanti masuk. Kalau nggak manggil mungkin tidur guru. Nanti keluarnya jam 8. Tunggu aja depan. Karena saya datangnya nggak subuh di pondok sana tuh, langsung aja duduk di depan, nggak keluar. Setelah lama nunggu kata santri, nggak ada lagi keluar masuk. Ya udah nggak apa-apa. Kata sahabat senior kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu lama-lama nunggu di depan, nggak ngetuk pintu lagi? Kenapa kau tidak di majelis saja nanti? Kata beliau, ilmu itu harus dicari, bukan ditunggu. Ilmu harus dicari. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Ammar bin Mus'ab. Sedang berjalan, ada sahabat lainnya, sini gabung ngopi merokok. Ya boleh, siap, asalkan kamu amsik asamsa, kamu bisa memberhentikan matahari, bisa memberhentikan waktu, saya boleh gabung. Insyaallah. Diajak gabung, ngobrol sia-sia itu ya, nggak ada perlunya. Bukan berarti sahabat Nabi ini nggak mau sosial, bukan. Kalau yang ada perlunya, beliau sahabat Nabi adalah jiwa sosial ya. Kalau ada, ya beliau Imam Ammar tentu mengetahui ini biasanya kumpulan begini itu nggak ada gunanya gitu.
Karena biasa ada kan perkumpulan lelaki ya, yang menyiapkan kopi, tapi obrolannya nggak ada gunanya. Ada yang begitu, ada yang nggak. Nah itu menyanyikan waktu juga. Ketika ada yang seperti itu, maka sahabat Nabi ini tidak mau ikut gabung karena nggak ada perlunya. Tapi kalau seandainya obrolannya, masya Allah, seperti kalau obrolan habis manaqib nih, itu ada Ustaz Hasanuddin, Ustaz kemarin yang di Uspur, kemudian sampai jam 12 nggak kerasa nanya-nanya itu bagaimana ini, bagaimana itu tentang thariqah, yang mereka lebih senior, yang lebih luar biasa tentang thariqah. Nah obrolan seperti itu nggak apa-apa tuh, obrolan yang akan meningkatkan kita pengetahuannya khusus dalam ilmu agama, nggak apa-apa kalau ngobrolnya begitu. Tapi ngobrolin planet, ngobrolin politik yang nggak ada gunanya itu ya, ngobrolin politik yang kita juga nggak tahu menau, nyalahin doang bisanya tuh, nyalahin giliran nyalonin enggak gitu ya, nyalonin enggak udah nyalonin korupsi nanti sama aja. Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjabat sebagai khalifah, rakyatnya tuh nggak ada yang miskin satu. Di masa itu nyari mustahik zakat tuh sulit karena mayoritas hampir keseluruhan tuh kaya. Masya Allah, beliau mengatur setiap malam selalu tidur malam. Untuk malamnya tidurnya tuh jam 12 malam. Ya itu, kalau nggak di rumah ya keluar gitu ya untuk memantau rakyatnya. Masya Allah. Suatu ketika ajudannya tuh izin, beliau sedang baca Quran, izin ada yang baca Quran, ada apa ini keperluan pribadi atau keperluan umat? Ini keperluan umat, maka beliau padamkan lampu pribadi lalu menyalakan lampu negara ya, lampu. Itu pun sebaliknya, ketika beliau mengerjakan pekerjaan negara, anaknya tuh izin ada keperluan, ditanya ini keperluan pribadi apa keperluan umat? Ini keperluan pribadi, maka beliau padamkan lampunya, lampu negara, dan beliau tidak menyalakan lampu pribadi karena minyaknya habis pada waktu itu. Jadi ngobrolnya gelap-gelapan udah. Sampai sehati-hati itu tidak mau menggunakan fasilitas negara dalam urusan pribadi. Maka setelah beliau meninggal tidak banyak yang diwariskan kepada anak-anaknya, tidak banyak, hanya beberapa dirham setiap anak itu kebagiannya. Tapi masya Allah, ke-11 anak itu menjadi orang besar semuanya, menjadi orang hebat semuanya. Jadi ternyata warisan pendidikan itu lebih berharga, itu ya. Diwariskan pendidikan, diwariskan akhlak, diwariskan ilmu, akan lebih maju, lebih berkembang. Nah, luar biasa itu Khalifah Umar. Beliau selalu menggunakan waktunya dan amanah itu untuk kebaikan. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu pada waktu itu manusia ada dalam kerugian jika tidak bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh menggunakan waktunya. Kalau yang beriman dan beramal soleh mah tidak celaka, tidak dalam kerugian. Yang rugi itu orang yang tidak bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Wa tawassaw bil haqqi, atau orang yang saling menasihati di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling berwasiatlah, saling menasihati di dalam kebaikan. Wa tawassaw bis
sabri, dan saling menasihatilah di dalam kesabaran. Kalau ada yang terkena musibah, nasihati agar bersabar. Nah, itu luar biasa. Surah Al-Asr turun di kota Mekah sebelum beliau hijrah, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah di awal-awal Islam ini, di awal-awal Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat Qur'aniyah. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salamullahi war-ridwan ala man 'azama al-Qur'an. Salamullahi war-ridwan ala man 'azama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa rahibil Qur'an muhibbin rahibil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Fatuba man ta'allama wa ba'da 'allama al-Qur'an. Fatuba man ta'allama wa ba'da 'allama al-Qur'an wa dama 'inda kulli hin murattilan tala al-Qur'an murattilan tala al-Qur'an. Salatullahi wassalam Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi min syururi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
صراط